untuk pertama kali kita akan melakukan seminar proposal. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Sri Puryono MP, dan Bapak Dr. Jafar Masih Hidayat, Ibu Dr. Kasyati yang sudah berkenan untuk bisa meluangkan waktunya untuk melaksanakan seminar proposal yang nanti akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Lutfi Mas'ud dengan judul Analisis Sistem Agroforestry di KHDT Kawanadipa Semarang dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati. Saudara Lutfi sudah siap? Sudah, Pak. Sudah siap. Misal tadi sudah lihat dari jam 9:30 sudah di sini. Dari pagi sudah di sini mungkin untuk adaptasi, aklimatisasi. Oke, untuk seminar proposal ini nanti akan kita laksanakan. Yang pertama adalah presentasi ya. Kami para penguji dan pemilih sudah mendapatkan draft ini sehingga mungkin presentasinya tidak usah terlalu lama, 15 menit. Kemudian sesi kedua menanti kepada Prof. Puryono dan Kasyati untuk bisa memberikan diskusi ya, terutama untuk ketajaman latar belakang dan metode yang digunakan. Sehingga memang kami pilih penguji-penguji yang berbackground pada kehutanan dan biologi. Sesi ketiga nanti adalah penetapan hasil. Nah, untuk kesempatan pertama kami persilakan Bu Kasyati ya. Silakan Prof Pur, Pak Jafron, Pak Fuad, pangapunten, tidak bisa join ke bawah. Di kampus atas Bu Kasyati. Ini di kampus Pak. Baik, silakan Mas Lutfi untuk bisa mempresentasikan. Terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen pembimbing dan dosen penguji. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Sistem Agroforestry di KHDT Kawanadipa Semarang dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati. Untuk latar belakang dan urgensinya, untuk tantangan nasional di mana Indonesia memiliki laju deforestasi 1,2 juta hektar per tahun berdasarkan data dari FEBI et al. Tahun 2024, di mana Indonesia juga menjadi salah satu negara mega biodiversity, sehingga kalau ada laju deforestasi sebanyak itu maka menjadi ancaman bagi status mega biodiversity country. Untuk permasalahan di KHDTK, untuk yang pertama, di mana ketika saya ke sana dan dari analisis satelit dari Google Map, di mana struktur vegetasi yang masih sederhana, di mana itu merupakan simple agroforestry, di mana ketika saat saya ke sana juga didominasi tanaman buah dan ada beberapa lahan yang masih terbuka, di mana itu menjadi rendahnya daya dukung habitat untuk satwa. Dan yang selanjutnya itu kesenjangan mutu ekologis, di mana ada gap besar antara kondisi aktual di KHDTK dan kondisi hutan yang ideal, yaitu multistrata. Untuk urgensi penelitian dan solusinya, yang pertama itu ada kebutuhan data empiris untuk vegetasi, untuk merencanakan strategi pengkayaan jenis di KHDTK Kawanadipa dengan syarat adaptif ekologis dan layak manajerial atau partisipal. Untuk tujuannya yaitu memulihkan fungsi konservasi di KHDT Kawanadipa. Berikut ini kondisi KHDT Kawanadipa, di mana KHDT Kawanadipa dikelola resmi oleh Undip dengan luas 99,65 hektar sebagai fungsi untuk laboratorium alam, pendidikan dan konservasi. Di mana
Selanjutnya yaitu ada kondisi vegetasi, di mana struktur tajuk di KHDTK masih sederhana, yaitu simple agroforestry, dan masih beberapa lokasi memiliki lahan yang terbuka. Dan akibatnya adanya rendahnya kompleksitas habitat untuk satwa. Nah, untuk potensi satwa pada tahun 2022 berdasarkan inventarisasi yang dilakukan oleh mahasiswa AMIL, itu ada 12 spesies avifauna. Pada waktu itu juga ditemukan atau dijumpai elang Jawa atau Nisaitus bartelsi yang statusnya dilindungi dan burung hantu. Lalu pada saat saya ke sana juga beberapa kali melihat elang ular bido juga di sana. Lalu ada data mamalia dan reptil, di mana di data inventarisasi tersebut ada kijang, babi hutan, dan ular tanah. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana struktur komposisi vegetasi sistem agroforestry yang diterapkan di KHDTK Wanadipa, lalu bagaimana tingkat keanekaragaman hayati, flora bawah, dan fauna indikator seperti burung dan jenis vegetasi apa saja yang diketahui memiliki daya tarik tinggi terhadap kehadiran satwa di KHDTK Wanadipa. Lalu untuk rumusan yang ketiga yaitu bagaimana strategi pengkayaan jenis yang direkomendasikan untuk meningkatkan biodiversity di KHDTK Wanadipa berdasarkan evaluasi yaitu biofisik, ekologis, dan kapasitas kelembagaan pengelola pada saat ini. Untuk tujuannya yaitu yang pertama menganalisis struktur dan komposisi vegetasi, yaitu mengidentifikasi spesies dominasi melalui indeks nilai penting pada sistem agroforestry di KHDTK Wanadipa. Lalu menganalisis tingkat keanekaragaman hayati, flora bawah, dan avifauna, serta mengidentifikasi jenis vegetasi kunci yang terbukti memiliki daya tarik pakan atau habitat terhadap kehadiran satwa di lokasi penelitian. Yang ketiga, merumuskan strategi pengkayaan jenis yang direkomendasikan untuk pemulihan ekosistem berdasarkan sintesis antara kesesuaian biofisik lahan, yaitu ada pH, suhu, dan intensitas cahaya, fungsi ekologis bagi satwa, dan kapasitas manajemen pengelola KHDTK Wanadipa. Berikut landasan teorinya. Penelitian ini berlandasan teori dengan paradigma agroforestry sebagai sistem pengelolaan lahan terpadu yang menyinergikan komponen berkayu, pertanian, dan ternak dengan lokasi studi di KHDTK Wanadipa yang berfungsi sebagai laboratorium alam untuk riset pendidikan kehutanan. Lalu evaluasi fungsi habitat di kawasan tersebut dilakukan menggunakan avifauna sebagai bioindikator yang sensitif terhadap kompleksitas struktur vegetasi, di mana strategi pengkayaan jenisnya dioptimalkan melalui pendekatan manajemen matching untuk menjamin keberlanjutan tanaman dengan mensinkronkan kebutuhan biologi spesies terhadap kapasitas manajerial pengelola. Berikut kerangka konseptualnya, di mana identifikasi masalahnya, kondisi simple agroforestry, dan lahan terbuka. Untuk proses analisis datanya yaitu ada analisis biotik, yaitu evaluasi struktur vegetasi dan kehadiran avifauna. Lalu untuk abiotiknya, untuk ukur pH tanah, suhu, dan intensitas cahaya. Lalu ada analisis sosialnya, kapasitas pengelolaan dan preferensi dari petani, di mana nanti akan menyeleksi dan merekomendasikan tanaman, di mana ada kriteria kuat terhadap kondisi abiotik, low maintenance, dan mendukung transformasi ke agroforestry yang lebih kompleks. Untuk hasilnya yaitu strategi pemulihan, perumusan strategi pengkayaan jenis yang mendukung biodiversity maupun nilai ekonomi dan adaptif dan pro satwa. Untuk metode penelitiannya yang dipakai yaitu mix method dengan sequential exploratories, di mana pengambilan data kuantitatif terlebih dahulu lalu dilanjutkan pengambilan data kualitatif. Untuk lokasi studinya yaitu di blok riset edukasi dan rehabilitasi, agroforestry di KHDTK Wanadipa yang dilaksanakan pada November 2025 hingga Februari 2026. Untuk objek penelitiannya ada komponen biotik yaitu struktur dan komposisi vegetasi pada berbagai strata, yaitu ada pohon, tiang, pancang, semai, dan flora bawah, serta keanekaragaman avifauna yaitu burung. Lalu untuk komponen abiotiknya ada parameter pembatas fisik berupa pH tanah, suhu, dan intensitas cahaya di lokasi plot pengamatan. Untuk data kelembagaannya yaitu kapasitas manajerial pengelola KHDTK berupa SDM dan anggaran, serta preferensi
sosial, ekonomi dari petani penggarap. Ini untuk metode pengumpulan data ada 2 tahap. Yang pertama data kuantitatif, di mana untuk yang pertama ada analisis vegetasi dengan menggunakan plot vegetasi, yaitu 20-20 untuk pohon, lalu 10-10 untuk 10 kali 10 meter untuk tiang, 5 kali 5 meter untuk pancang, dan 2 kali 2 meter untuk semai atau flora bawah. Yang selanjutnya itu ada pengamatan burung menggunakan metode point count, di mana kita akan berdiam diri di lokasi yang sudah ditentukan dan akan mengamati burung-burung yang ada di situ dengan radius kurang lebih 30-50 meter, dan jamnya itu mulai dari jam 6 pagi hingga jam 9 pagi. Lalu yang ketiga ada data abiotik, di mana data abiotik di sana ada 3 data, yaitu pH tanah, suhu, dan intensitas cahaya menggunakan luxmeter. Lalu ada pengumpulan data kualitatif, di mana untuk data kualitatif ini ada analisis dokumen dan wawancara mendalam. Untuk analisis dokumen yaitu analisis RJP KHDTK 2023 hingga 2043, lalu ada SOP kemitraan. Lalu untuk wawancaranya yaitu ada kepala unit, lalu ada korlap, dan ada petani. Untuk analisis datanya, yang pertama analisis vegetasi menggunakan analisis yang sering dipakai, yaitu analisis indeks nilai penting, yaitu ada kerapatan relatif, frekuensi relatif, dan dominasi relatif. Untuk analisis ekologinya atau analisis keanekaragaman hayatinya ada 3 analisis, yaitu analisis keragaman atau diversity menggunakan Shannon Winner, dominasi menggunakan dominasi Simpson, kemerataan menggunakan Evans. Dan lalu selanjutnya akan ada uji hipotesis atau uji hipotesis kedua, di mana hubungan antara kerapatan vegetasi dan keragaman hayati itu memiliki hubungan positif yang kuat atau tidak di lokasi tersebut. Untuk hipotesisnya yaitu memiliki hubungan positif yang signifikan antara kerapatan vegetasi dengan keanekaragaman avifauna. Untuk yang selanjutnya yaitu sintesis strategi, yaitu multi kriteria filtering, di mana ada 3 filter di sini. Untuk filter yang pertama yaitu filter biofisik, di mana ada pH tanah dan intensitas cahaya. Filter ini menyeleksi spesies yang mampu bertahan hidup dan rentang pH dan intensitas cahaya di lokasi studi. Lalu selanjutnya ada filter ekologisnya. Untuk filter ekologisnya itu memprioritaskan vegetasi dengan frekuensi kunjungan satwa yang tertinggi di lokasi studi. Lalu ada filter manajemen dan sosial, di mana filter ini menyaring tanaman yang minim perawatan dan memberikan insentif ekonomi bagi petani. Untuk keluaran akhirnya yaitu ada strategi 3 layak, yaitu yang pertama layak tumbuh sesuai dengan kondisi biofisik lahan setempat, lalu layak fungsi untuk memberikan manfaat ekologis bagi satwa liar, lalu layak rawat, yaitu selaras dengan kapasitas manajemen KHDTK serta dapat diterima secara sosial oleh masyarakat, yang akan menjadi keluaran akhir yaitu rekomendasi spesies prioritas yang akan ditanam di KHDTK Wanadipa. Terima kasih presentasi dari saya. Mohon saran dan masukan dari dosen penguji dan dosen pembimbing. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi presentasi dari Saudara Muhammad Lutfi. Berikutnya kita masih diskusi. Silahkan disiapkan dulu untuk alat tulisnya. Mencatat masukan-masukan. Mau istirahat dulu, Prof? Adzan dulu? Istirahat adzan dulu atau langsung? Langsung. Monggo kesempatan pertama kami aturkan ke Prof. Sri Puryono. Mendengarkan. Ini Pak. Udah. Oke. Tes. Tes. Mohon maaf. Terima kasih
Pak Fuad, pimpinan sidang dan juga selaku ko-promotor ataupun pembimbing 2, Pak Japron, Bu Kasyati, dan lebih khusus pada Mas Lutfi Masud. Yang pertama tentunya saya memberikan apresiasi, selamat. Walaupun ini kalau menurut saya ini sudah semester 3 ya. Nggih, Prof. Nah, Ketiga. mudah-mudahan tidak terlalu lama untuk melanjutkan penyusunan tesis dan juga ujiannya. Yang kedua, ada beberapa hal yang saya ingin melengkapi, karena ini sudah disusun cukup lengkap dan rapi. Saya ingin menambahkan ada glosariumnya deh. Setelah daftar gambar itu, sebelum pendahuluan nanti ada glosariumnya. Kemudian juga di halaman 10 ini saya agak bingung ini. Baris kedua, itu ada menyediakan sumber pakan dan perlindungan yang stabil sepanjang tahun. Tahunnya 000 itu tahun berapa maksudnya? Itu tipe. Nah, Itu tahunnya tipe berapa? sepanjang tahun sebetulnya. Berapa? Sepanjang tahun aja itu tipe. Oh gitu. Nggih. Sepanjang tahun titik ya. Nggih. Oke. Kemudian yang berikutnya saya juga ingin memberikan masukan. Di halaman 12 di butir 1, 2 oke. Butir 3 belum adanya analisis kelembagaan yang mendalam untuk memahami bagaimana tata kelola KHDTK ini. Maksudnya apa ini, kelembagaan yang bagaimana? Maksudnya sebetulnya ini sudah ada sih Prof yang jurnalnya itu, cuman karena analisis dari kelembagaan untuk untuk pengelolaan penanaman ini juga saya mungkin belum mendapatkan informasi dan di jurnalnya juga belum ada, makanya saya menulis tersebut, Prof. Nah, kalau memang itu di rumusan masalah, saya ingin menambahkan satu, yaitu bagaimana strategi kelembagaan pengelola KHDTK Wanadipa. Jadi rumusan, kalau ini bisa diungkap, ini yang selama ini menjadi PR kami. Jadi di KHDTK itu kantor itu seolah-olah hanya bekerja secara administratif saja. Komunikasi keluar untuk membuat kerjasama, apalagi MOU, itu enggak, semuanya ditarik ke atas. Terakhir kemarin dengan Pertamina aja, rektor dengan ketua atau direkturnya Pertamina Foundation. Padahal MOU-nya itu antara rektor dengan direkturnya Pertamina Foundation, mestinya kan turunannya kan cukup PKS. Nah, ini kalau nanti bisa dibedah, bisa dibuka, ini akan lebih bagus. Nanti bisa dibantu, kita bantu Pak Japron, supaya Mas Lutfi ini bisa memberikan rekomendasi dari hasil tesisnya ini. Kalau itu memang ya, yang saya maksudkan sama dengan yang Mas Lutfi maksud, ya. Kalau di sini kan analisis kelembagaan yang mendalam KHDTK ini kan hanya bicara tentang ini, kapasitas SDM pengelola, interaksi sosial dengan pesangkem. Kalau itu menurut saya bukan kelembagaan. Jadi ini ya hubungan ini, interaksi antara pengelola dengan masyarakat. Kalau saya menyarankan sebenarnya malah kelembagaan aja, nanti kita bantu. Jadi yang keempat rumusannya adalah bagaimana strategi kelembagaan pengelola KHDTK Wanadipa. Nah, tentunya tujuannya juga begitu. Tujuan yang keempat itu merumuskan strategi pengelolaan KHDTK Wanadipa. Jadi kita bantulah ya. Oke, Prof. Siap. Jadi supaya lebih mendalam. Aku tiap hari dengan Pak Japron. Pak Japron itu kan waka di sana. Jadi beda. Okay. Oh, berarti untuk tujuan keempat, rumusan keempat dan tujuan keempat. Ya. Terus di ini deh, penelitian terdahulu ini sudah ada, sudah meneliti di halaman 16-17. Ini nanti tolong ditambahkan ya. Di tabel dikasih nomor lah, nomor 1,
Eswandaru, Bunga, Tiga, Oh, oke. dan lain sebagainya. Nah, itu ada temanmu yang sudah meneliti, seniormu lah. Ada siapa? Mbak Mita Ayu, ada Mas Arif Bias. Nanti dicari ya dia. Oh, oke, Prof. Itu nanti akan mendapatkan pengkayaan yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya, halaman 19. Karena ada perubahan rumusan masalah, saya menyarankan strategi pengkayaan ekosistem itu menuju agroforestry yang kompleks dan juga strategi pengelolaan KDTK berkelanjutan. Ya. Oke. Dan nanti di rekomendasinya itu berupa rumusan strategi pengelolaan KDTK ideal itu seperti apa. Ya, ada itu di peraturan menteri itu kita diarahkan kepada KDTK mandiri. Ada nanti bisa minta Pak Japron, Pak Pembimbing itu. Jadi peraturan menteri nomor 7 ya di Japron ya. Nah, peraturan menteri nomor 7/21. Kemudian tuh ini ya tata tulisnya, konsistensinya. Jadi kalau misalnya apa agroforestry itu kalau bahasa Inggrisnya itu pakai Y itu ya dicetak miring misalnya dan lain seterusnya itu ya. Oke. Banyak. Ini saya sempat membaca ini detail satu-satu soalnya. Terima kasih, Prof. Nah, kemudian di halaman 28-nya dia sudah menyampaikan ini. Penelitian ini yang dianalisis untuk menemukan celah ini, kemitraan jenis tanaman dan juga kelembagaan, kerangka kelembagaan. Nanti ditambahkan ya. Kemudian halaman 29. Kita bukan hanya punya RPJP, tapi kita punya master plan di halaman pertama itu. Pengelolaan oleh institusi akademik Universitas Diponegoro memberikan mandat yang jelas untuk kegiatan penelitian ini sejalan dengan rencana pengelolaan jangka panjang KHDTK Wanadipa 2023-2043 dan master plan KHDTK. Ini master plan itu sudah jelas itu. Rencana tapaknya, site plan-nya, rencana teknisnya sudah ada. Belum pernah baca ya? Sepertinya yang pernah dikirim sama Mbak Mita sih, yang tahun 2022. Oke, sudah. Ya, master plan ya. Oke, cuman belum baca fullnya yang tambahkan itu. Oke, siap, Prof. Kemudian yang halaman 30 itu ada analisis kelembagaan internal terfokus ya kebaruan utama di sini terletak pada analisis mendalam terhadap kerangka kelembagaan internal KDTK. Dan juga ini kejelasan ya, masih koma ya, kejelasan tentang pendelegasian pewenang pimpinan Universitas Tinggi kepada kantor KHDTK. Ini nanti kita berikan nanti lah. Tentunya nanti ini kuesionernya harus ditambahkan. Oh, nanti untuk yang diwawancari ditambah juga. Ya, nanti konsultasikan kepada pembimbing yang juga wakil kepala KHDTK. Terus yang halaman 33 ini rumusan masalah 1, 2, 3 sudah berarti ditambahkan yang 4 ya. Jadi strategi pengelolaan KHDTK ideal itu nanti ada parameternya. Datanya ya dengan wawancara dan juga studi literatur ataupun bahan-bahan yang ada. Kemudian di halaman 35 juga supaya konsisten, pemilihan lokasi ini bersifat pervius. Ini kan bertujuan strategi karena dan bla 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 bla, itu kan RPJP dan master plan. Ya. Siap, Prof. Oke. Ini kalau yang membuat peta tentang indeks nilai penting dan lain sebagainya ini sudah baku seperti itu. Terus ini halaman 40. Jadi ini sudah ada di sini ya, pengelola internal ini KHDTK, kemudian akstor sosial, pengelola lapangan dan lain sebagainya sudah oke. Diteruskan, ini analisis data oke. Nah, nanti data dari kuesioner dibuat anunya ya, analisanya ya. Oh, iya, Prof. Ini karena saya bacanya gak jelimet jadi banyak masukan ya, gak apa-apa ya. Proposal kok. Ini di halaman ini
tabel pedoman wawancara itu nanti ditambahkan ya, ini pengelola KDTK sudah, hanya daftar pertanyaannya nanti yang diperdalam ini ya. Jangan hanya kapasitas EDM, tapi juga kapasitas kelembagaan. Iya, Prof. Siap. Ya. Nomor 1 itu pengelola KDTK, kapasitas SDM, kemudian juga kapasitas kelembagaan. Ini terus dengan adanya tambahan tadi, saya kira cukup lengkap. Tolong nanti dibuat time schedule-nya deh ya. Jadwal. Udah, Prof. Di bentuk grafiknya mana? Bentuk data ya. Tabelnya. Halaman berapa? Untuk halaman ini. Iya, 47 untuk jadwal pelaksanaan. Halaman? Lah itu, 47. Oh, dibuat gini tuh. Oh, Centang-centang ini. nggih, Prof. Ini kalau saya kan hanya apa ya? Hanya 4 bulan aja, saya minta di breakdown per minggu lah. Jangan bulan. Jangan per bulan, per minggu. Jadi buat data dulu deh. Oh, nggih, Ya, Prof. persiapan lapangan terdiri ini data minggu pertama, kedua, ketiga, 4, 5. Oh, nggih. Nanti bapak-bapak pembimbingnya lebih gampang nagihnya. Ini saya ingat nanti ada mahasiswa saya S3 itu udah kontrak akademik kan mendeler Pak. Ternyata sekarang ambil cuti dia. Ini sudah tahun ke-5, ke-6, mau ke-6. Jadi tak telepon dari orang Banjarbaru yang kemarin saya tengok. Nanti daftar referensinya ya, daftar perpustakaan ditambahin tadi ya. Oh, nggih. Punya temanmu. Ya, masih ada yang belum. Terus ya, ada yang ini apa? Agroforestry itu bahasa Inggris sih. Golekno neng ngono deh. Neng perpustakaan ya dia. Di perpus Perpus ini. ada. perpus perpus pasca. Nah, nerano aku neng omah kita bukunya ada. Nanti tak Oh. bawain. Oh, nggih, siap. Nah, Nanti. lupa nanti tak dealing ke. Nggih, Prof. Kalau paling tidak nanti tak titipkan Pak Japron. Saya ada buku saya karena S1 itu agroforestry mata kuliah tersendiri. Oh. Iya, mata kuliah tersendiri. Bukan cabang mata kuliah sub itu enggak. Jadi mata kuliahnya memang agroforestry. Yang sukses Pak agroforestry sebenarnya kan di India. Nanti tak kasih bukunya. Oh, siap. Untuk Terima tambahan kasih, Prof. referensi. Saya kira itu Pak buat pimpinan sidang ya secara umum ini sudah bagus. Nanti tinggal nambah-nambahi saja. Dan harapan saya tidak usah terlalu lama lah. Februari ngumpul data, Maret olah, April ujian. Amin. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Pur atas masukannya ya. Tadi sudah dicatat ya. Sudah. Walaupun itu ada apa rekamannya sebenarnya. Tapi kalau dicatat lebih bagus karena beliau kan sebagai kepala kadit ya, KDTK jadi lebih paham tentang kebutuhan pengembangan KDTK ke depannya. Dan nanti laporan tesis ini kita biasanya serahkan KDTK Pak. Harus serah KDTK. Nah, kemudian satu lagi Prof. Jadi untuk lulus dan ujian itu kan sekarang Mas harus mempunyai TOEFL 475. Nah, Mas Lutfi saya minta untuk gerak secara paralel. Oh, okay. Jadi setelah ini selesai sempro, nanti Anda bisa langsung Daftar ujian TOEFL karena ujian TOEFL itu ujian sekarang 2 minggu lagi baru ujian, 2 minggu lagi baru keluar. Jadi 1 bulan. Okay. Kalau Anda belum 475 kan harus pulang lagi. Nah, langsung 1 bulan lagi. Kalau daftar juga. Okay. Ya syukur-syukur. Ya jurnal ada Prof. Jadi kalau nanti jurnal ya dimasukkan ini pembimbing penguji itu dimasukkan sebagai koautor. Ya. Anda bisa menempuh jurnal Sinta 3 atau mengikuti publikasi di seminar internasional. Oh, yang kayak Chinese itu. Chinese itu masih bulan Agustus. Nah, jadi kalau bisa ya setelah Anda mulai ngambil data, dapat data, dianalisis, disusun sebagai paper, submit ke jurnal. Oh, okay, siap. Saya kira kalau ini bisa ke UNES, Prof. UNES kan Prof. Eta ya. Mbak Eta itu kan kalau jurnal biosaintifika itu malah
sekarang dia? Sinta 2 ya. Sinta 2 kan? Sinta 2. Nanti bisa. Atau ada yang Sinta 3 juga sih, Pak. Ya, nanti itu ya tuh diolah dan boleh. Ya, Atau jadi luarannya ke HDTK juga. Kalau ada namanya Prof dan Pak Japron. Jadi diklaim. Loh ini kan ada 3 tujuan Pak. 3 tujuan itu nanti tujuan pertama misalnya ke jurnal. Ini kan tentang keanekaragaman itu tujuan pertama itu ke bisa. Tujuan kedua nanti ikut seminar internasional juga bisa. Karena kan kalau paper itu nanti nunggu di international conference itu kan gratis Pak kalau dari mahasiswa MIL, dari masa pasca maaf. Lumayan kan, mereka punya tabungan. Betul. Walaupun nanti di Agustus nggak masalah, tapi jurnalnya dikejar dulu. Karena nanti untuk daftar ujian itu harus melampirkan link publikasi. Ya. Itu ya, ternyata ya Mas. Ya. Siap. Kalau mau submit di review, LOA kalau diterima dapat LOA. Itu bisa dipakai. Syukur-syukur bisa sampai publish. Karena itu terutama ya itu 2 itu yang repot. Kalau ujian tuh kita bisa jadwalkan ujian Anda April Mei itu bisa, tapi kalau yang 2 itu belum. Oh iya. Ada ya. Habis ini mau daftar TOEFL. TOEFL dulu sama paper ya. Siap Pak. Berikutnya kami persilakan Bu Kasyati bisa monitor. Silakan Bu Baik. Kasyati. Baik, terima kasih Pak Fuad. Mas Lutfi bisa mendengar suara saya? Bisa Bu. Oke, baik, terima kasih. Selamat dulu sudah sampai pada tahap proposal ya Mas Lutfi. Namun demikian masih ada beberapa koreksi terkait dengan proposal yang diajukan. Tadi sudah banyak dibahas oleh Prof. Pur mengenai kelembagaan dan tulisan isi dari proposal ini. Dari saya masih ada masukan ya, sepakat dengan Prof. Pur masih ada typo atau salah-salah ketik. Sudah saya tandai, nanti akan saya kembalikan draftnya. Kemudian tolong menggunakan bahasa Indonesia baku. Di pendahuluan itu masih dijumpai bahasa Indonesia yang digunakan dalam buku-buku populer, bukan bahasa Indonesia baku untuk tulisan ilmiah. Nanti tolong diedit ya Mas. Kemudian ada beberapa tabel atau gambar itu yang belum diacu di narasi sebelumnya. Nanti tolong dicek lagi. Tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Pur mengenai tabel dan gambar ini. Kemudian penulisan daftar pustaka tolong disesuaikan dengan panduan penulisan di MIL. Itu masih sepertinya belum sesuai dan ada beberapa judul tulisan di dalam daftar pustaka ini nama jurnalnya nggak ada, jadi hanya judul sama halaman. Apakah itu jurnal atau buku atau textbook itu tidak jelas. Nanti tolong dicek kembali satu persatu. Kemudian jadwal atau rencana jadwal penelitian tadi sudah dibahas juga oleh Prof. Pur. Itu dalam bentuk bulan ya. Saya sepakat dengan beliau untuk membreakdown menjadi per minggu. Jadi misalnya bulan 1 itu ada 4 minggu apa aja kegiatannya. Tolong itu direvisi nanti atau diperbaiki karena proposal itu menjadi panduan atau guide ketika nanti Mas Lutfi melaksanakan penelitian. Itu masukan atau saran ya untuk perbaikan penulisan. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan untuk di pendahuluan dulu mengenai agroforestry. Juga sudah sempat dibahas sebelumnya. Untuk penelitian ini kan menganalisis agroforestry ya di situ. Nah, kaitannya dari sisi lingkungan kalau di MIL itu kan di awal-awal perkuliahan pasti akan disampaikan mengenai komponen abiotik,
biotik dan culture gitu ya. Menurut Mas Lutfi, bagaimana keterkaitan antara agroforestry ini dari sisi atau dari komponen abiotik, biotik, dan culture-nya? Baik, Bu, izin menjawab. Menurut saya untuk sistem agroforestry ini merupakan sistem yang dulunya mungkin namanya tumpang sari, di mana di situ ada tanaman pertanian dan tanaman hutan. Untuk fungsi ekologisnya sudah jelas, atau untuk fungsi biotiknya yaitu untuk eh, keanekaragaman hayatinya supaya terjaga atau bertambah, dan di situ pasti memerlukan adanya data-data abiotik seperti kayak tadi suhu, intensitas cahaya, dan mungkin pH tanah. Untuk abiotiknya itu seperti itu, Bu, dan pasti di agroforestry itu biasanya akan berkaitan dengan masyarakat atau kelembagaan-kelembagaan yang merawat tanaman-tanaman buah, tanaman-tanaman yang memiliki nilai ekonomi di lokasi tersebut. Seperti itu sih, Bu, mungkin. Terima kasih. Oke, untuk culture-nya bagaimana Mas? Kaitannya sama culture? Ada nggak keterkaitannya? Culture itu yang tadi dari masyarakat itu, Bu, dari sosial Oke, masyarakat petani oh dari petani yang sama eh, kelembagaan di KHDTK. oke, ya, ya. Oke, jadi sudah ada ya di pendahuluan. Oke, Bu. Oke. Nah, kemudian ini mengenai KHDTK, agroforestry di KHDTK. Eh, yang Mas Lutfi sempat survei ya di sana sebelum sebelum Sudah. menyusun proposal ya. Nah, yang paling urgent dilakukan di penelitian ini apa? Yang di penelitian ini yaitu untuk pengkayaan jenis, Bu. Di mana ketika saya waktu ke sana maupun dari pengamatan citra satelit pakai Google Earth, itu di lokasi KHDTK itu masih ada beberapa kawasan yang masih gundul, bisa dikatakan seperti itu, Bu. Atau untuk tutupan vegetasinya masih sedikit. Lalu kemarin waktu penanaman di kegiatan MIL itu juga malah tanaman-tanaman yang ditanam itu buah semua. Jadi saya agak gimana untuk konservasi ke hatinya. Makanya menggunakan analisis agroforestry yang saya pakai ini itu menggabungkan antara tanaman hutan yang yang akan ditanam di sana, yang akan direkomendasikan, dan tanaman-tanaman pertanian juga tidak lupa. Jadi tidak ada konflik antara petani dan em, ekosistem gitu, Bu. Tanaman hutan itu misalnya apa, Mas? Tanaman yang apa Tanaman perakarannya kuat atau yang apa secara morfologi? Cara morfologi itu tanaman hutan itu memiliki akar yang kuat, dan di penelitian saya ini kan mengambil bioindikator itu avifauna, Bu. Jadi nanti pohon-pohon apa saja yang di sana juga masih ada beberapa pohon hutan, tanaman hutan. Jadi menggunakan indikator avifauna itu nanti ketika penelitian pohon mana atau tanaman apa yang memiliki tingkat kunjungan tertinggi avifauna, nanti yang juga menjadi salah satu tanaman yang direkomendasikan. Untuk pohonnya, untuk contoh tanaman hutan itu jenis-jenis ficus gitu, Bu. Jenis-jenis fikus ya hanya oh, Gitu. oke, hanya jenis fikus aja yang diamati atau ada Eh, jenis lain? Tidak, Bu. Itu untuk yang mungkin bisa direkomendasikan, Oh, karena direkomendasikan. di sana tanaman hutan secara umum itu tanaman yang memiliki perakaran yang kuat, lalu untuk pakan bagi satwa-satwa di sana. Meskipun biasanya tanaman hutan itu minim untuk fungsi ekonomi bagi masyarakat, namun di sisi lain untuk ekologisnya tinggi gitu, Ibu. Ya, dari sisi konservasinya tinggi ya. Yes. Dari sisi Oke, konservasinya. ya kita ke metode. Nah, di metode itu nanti pendekatan apa
yang akan dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah diidentifikasi atau sudah dituliskan itu. Misalnya tadi yang permasalahan yang pertama mengenai struktur dan komposisi vegetasi. Ini pendekatan apa yang dipakai? Itu menggunakan pendekatan apa Ibu? Ya, kuantitatif, pakai analisis vegetasi di sana. Oke. Nah, itu berapa titik yang Rencana mau digunakan? rencana ini kan saya menggunakan 2 blok ya Bu, yaitu di blok riset edukasi lalu dan di blok rehabilitasi agroforestry. Nah, mungkin nanti untuk saya itu akan per blok itu perwakilan 3 titik Ibu. 3 Per titik blok, unfact. Oke, itu cukup mewakili kah? Cukup sih Bu, ketika ketika saya melihat dari satelitnya pun kawasan-kawasan yang memiliki vegetasi cukup rapat itu agak nggak terlalu banyak, masih ada beberapa yang bolong. Kalau misalkan yang bolong-bolong gitu di unfact pasti hasilnya akan sedikit Ibu untuk mewakili lokasi itu. Ya, berarti sudah ditentukan ya titik-titik nanti yang untuk sampling. Kemudian untuk avifauna, ini tadi pengamatan untuk avifauna itu dimulai dari pukul 6 sampai pukul 9 ya. Iya Bu. Ya, oke. Nah, itu untuk burung yang sifatnya diurnal atau aktif pada pagi sampai siang hari gitu, nggih. Iya. Nah, kan ada juga tuh burung-burung yang nokturnal. Itu gimana? Diamati enggak? Yang burung nokturnal berdasarkan data yang master plan itu tahun 2022 itu pernah ada ketemu Tito alba atau burung Iya, hantu Bu. iya. Nah itu nyarinya tuh cukup susah. Cukup sulit ya. Iya, makanya untuk yang yang bisa beradaptasi atau ketika vegetasinya itu rapat, di situ kehadiran banyak burung, biasanya burung-burung yang aktif di pagi hari, Bu. Di pagi hari aja, tidak sampai yang ke nokturnal ya. Yang Enggak, Bu. aktivitasnya di sore malam hari gitu enggak ya Betul, pada Bu. saat. Oh, iya. Oke. Nah, yang untuk avifauna ini yang tadi burung yang diamati pada pukul 6 sampai pukul 9. Nah, itu pengambilan datanya bagaimana? Mas Lutfi akan berdiri atau berdiam di satu titik begitu dari 3 jam selama 3 jam. Betul, Ibu. Itu menggunakan metode point count, jadi kan ada 6 titik ya nanti, Bu. 3 Oke, titik 6 di titik ya. riset edukasi, 3 Ya, titik ada di rehabilitasi. Nah, itu per titik itu per hari, Bu. Jadi hari pertama itu di plot vegetasi yang pertama mengamati sampai jam 9. Nanti ya. hari kedua lanjut sampai seminggu, Ibu. Oke. Eh, itu pengalaman ini sedikit berbagi pengalaman. Ketika ini kan yang diamati burung itu datang gitu ya. Gitu. Terus dihitung jumlahnya atau aktivitasnya selama Pak berada di vegetasi itu atau bagaimana? Dihitung jenis dan jumlah, Ibu. Jenis dan jumlahnya. Nah, itu nanti Mas Lutfi sendirian atau pakai teman atau ada yang membantu? Ada yang membantu, Bu. Nanti sudah ada timnya sendiri. Oh ya sudah, karena kalau sendirian itu akan sangat sulit gitu ya. Betul, Bu. Jadi memerlukan waktu, kalau pengamatan dengan hewan itu ada istilahnya skipping time. Jadi kalau skipping time itu Mas Lutfi pengamatan per berapa jam atau per berapa menit. Nah nanti di hari berikutnya misalnya 1 jam gitu ya. Mas Lutfi pengamatan 1 jam, kemudian nanti jeda berapa menit istirahat atau mungkin pergi ke belakang atau apa, itu kan kehilangan waktu ya. Kalau Iya. tidak berteman, kalau tidak ada temannya, nah itu waktu yang hilang, misalnya 15 menit hilang, itu bisa diganti di hari
berikutnya. Itu namanya skipping time. Kalau dengan pengamatan perilaku, kalau yang kami lakukan seperti itu. Jadi ada waktu penggantinya. Tapi kalau personelnya banyak ya mungkin nggak usah pakai skipping time, nggak apa-apa gitu. Jadi tidak ada waktu yang hilang gitu ya, data yang hilang itu tidak ada. Jadi kalau ini sudah dipikirkan ya bagus gitu ya, ada tidak akan ada waktu yang hilang atau data yang hilang. Tadi diamati di 6 titik ya untuk avifauna. Oke, kemudian untuk flora bawah. Flora bawah itu yang sama Ibu, jadi yang plot 2x2. Oke, flora bawah ya, ini. Kemudian data yang nanti diperoleh itu akan dianalisis menggunakan apa? Baik Ibu, yang untuk analisisnya itu yang pertama analisis korelasi itu di mana hubungan antara kerapatan vegetasi dan jumlah burung atau jumlah jenis burung. Nanti akan menggunakan uji statistik gitu Ibu. Dan untuk selanjutnya bisa menjadi rekomendasi nanti ketika burung, misal burung tanaman A ini dihinggapi banyak burung gitu. Jadi untuk luarannya tanaman A yang akan direkomendasikan untuk pengkayaan jenis nantinya gitu Ibu. Berarti Kira-kira lebih seperti banyak itu. ditanam di wilayah tersebut atau di kawasan tersebut begitu. Berdasarkan 3 faktor tadi Bu. Berarti ada uji korelasi ya, Ada. korelasi antar parameter atau antar faktor tadi ya. Oke, Iya, Bu. kemudian tadi kan juga dilakukan wawancara, betul nggak? Betul Ibu. Betul. Nah, data atau hasil wawancara ini nanti diolah nggak? Atau sekedar dideskripsikan saja? Dideskripsikan dan dihubungkan dengan data kuantitatif yang sudah diambil. Nanti jadi ada tadi juga seperti yang di PPT ada 3 filter Ibu, di mana ada yang pertama filter biotik, lalu Ya, ada filter abiotik, ya. dan ada filter kelembagaan. Nah, di mana nanti ketika misal saya wawancara petani gitu, misal tanaman hutan, saya merekomendasikan tanaman hutan A, namun petaninya itu tidak suka, daripada nanti ditanam malah ditebang kan repot Bu Ya, malah. betul. Ya, Jadi ada itu juga. Jadi yang sesuai biotiknya, sesuai fungsi ekologisnya dan diterima sama masyarakat di sana supaya ya. tidak ada konflik seperti itu Bu. Oke, berapa jumlah responden atau jumlah, kalau ini menggunakan petani ya, berapa jumlah petani yang kira-kira nanti akan diwawancarai? Untuk jumlahnya berapa ya? Oh, ada Pak. Per waktu. Oh. Oh, mungkin pakai ini Bu. Jadi kan kata Pak Jafron di sana ada data petaninya, karena tidak mungkin untuk mewawancari semuanya, yaitu mungkin nanti akan disampling di mana kayak ketua atau kepala, lalu petani yang senior atau sudah lama di situ gitu Ya, Ibu. yang sudah lama menggarap di KHDTK gitu ya. Betul Ibu. Ya, oke. Nanti disiapkan ya, itu daftar pertanyaannya mungkin lebih didetailkan ya di lampiran itu kan saya sempat membaca sepintas, masih secara umum, nanti didetailkan supaya hasil penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan. Gitu, Gitu ya. Oke, jadi ada data kuantitatif, ada data kualitatif, gitu ya. Terus nanti ada deskripsinya juga. Oke, saya rasa dari saya cukup Pak Fuad, sudah lengkap sementara untuk proposal. Kemudian tadi sudah saya klarifikasi juga hal-hal yang perlu ditanyakan. Demikian Pak Fuad, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kasyati atas masukannya.
Berikutnya dari saya, mohon izin selaku pembimbing 2 bisa mereview proposal ini. Yang pertama tadi sudah disampaikan Prof. dan Bu Kasyati ya untuk latar belakang metode dan juga dari Prof. tadi tentang teori, landasan teorinya dari Bu Agroforestry, saya kira cukup harus ditindaklanjuti ya Mas. Jadi Siap, Pak. segera cari bukunya, kalau tidak ketemu ya nanti atur Prof. ya, mungkin bisa minjam Prof. tadi sudah ditawarkan. Dari saya ini Mas, Anda selalu berbicara tadi tentang citra satelit. Citra satelit. Citra Untuk, satelit. ya. Nah ini saya cari-cari, kok nggak ada di Oh, fotonya citra satelit. Padahal saya pengen tahu Hmm. dari mungkin citra satelit kan yang terpotret tutupan kanopi. Nggih. Ya, tajuk-tajuk Dari contohnya. Google Earth itu saya Nah, melihatnya itu nanti sekilas. perlu Anda sampaikan di latar belakang ini, sehingga Oh. berapa persen sih dari luasan KHDTK yang tajuknya cukup rapat. Ya. Nah itu masalah saya belum punya data SHP KHDTK, Pak. Kalau punya bisa diukur juga berapa persen tutupannya. Data SHP itu Pak Jafran ada ya? Nah, itu dulu ada, tapi laptop saya sudah ganti. Saya dulu ada itu Nggih. peta SHP. Untuk jadi yang saya pakai juga petanya yang dari website, jadi saya tidak bikin peta sendiri karena nggak punya data SHP-nya itu. Oke, kalau Itu bisa. lebih bagus nanti saya ada itu mau konservasi itu punya dasar yang kuat tuh. Oh, Ternyata yang terbukanya lebih banyak ya, apalagi sana kan mengalir das babur. oh, oke. Kalau banyak lahan yang terbuka kan juga setelah ada banjir di Sumatera itu Hmm. kan jadi lebih terbuka mata kita. Oh, oke. Hutan yang Iya. tidak rapat vegetasinya itu bisa berpotensi menimbulkan itu. Hmm. Jadi nanti ditampilkan ya Mas foto itu ya. Oh, oke. Kemudian yang kedua, tabel kehatinya nggak ada. Ini lebih Tabel. bagus kalau berupa tabel di latar belakang ini. Oh, tabel kehatinya waktu Ya, itu direvisi ini Pak. Jadi apa? jadi narasi. Narasi, betul. Kalau tabel di pendahuluan, tapi ini narasinya sudah mewakili tabelnya itu, Pak. Dan kalau di tabel kan kita bisa tahu misalnya kan ada tuh nilai indeksanya tuh di tabel, misalnya pohonnya berapa indeksanya. Enggak sih, cuma nama Cuma pohon. nama Latin. Enggak, cuma nama-nama aja. Misalnya dari kelompok mamalia. Nah, ya itu ada berapa gitu, ada. Kemudian kelompok Aves. Nah, ini jadi hanya narasi ini ya. Oke. Nah, ini kan Mas Lutfi mau melakukan konservasi kehati ya, dengan menggunakan basis avifauna. Jadi burung apa yang ditemui? Betul. Dia kan burung itu memanfaatkan vegetasi untuk cari makan, untuk istirahat, untuk sebagai sarang. Terus Betul. nanti rekomendasinya adalah tanaman-tanaman itu yang akan ditanam. Oke. Nah, padahal kan juga tadi terkait dengan pertanyaan Bu Kasyati, kenapa yang nokturnal nggak diukur? Ya karena kalau burung nokturnal itu kan dia makannya kan bukan biji-bijian atau buah. Tapi biasanya karnivor ya, Pak ya. Oh iya, Karnivor, dia entah insektivora, entah karnivora, makan tikus, jadi makan serangga-serangga malam. Sehingga untuk makan kan mungkin relevansinya ada tapi nggak kuat ya. Tapi untuk bertengger itu iya. Nah, mungkin kalau saran saya sih, cobalah sekali waktu nanti Anda malam-malam ke sana kalau diizinkan. Sekarang tuh ada burung ini Pak, di dekat saya tuh burung cabak. Cabak tahu nggak? Cabak itu pungguk. Anda tahu peribahasa pungguk merindukan bulan nggak? Oh. Nah itu di dekat saya ada Prof. Jadi kalau malam tuh kayak kulik. Oh. Kayak mesin kok Pak, suaranya kayak. Tak cari burung cabak. Nah itu banyak sekarang di dekat saya. Saya tahu di sana ada. Menazamkan seperti itu. Kemudian tadi untuk tujuan ketiga atau rumusan masalah ketiga sudah dikoreksi oleh Prof. ya. Saya setuju juga. Setuju untuk itu untuk bisa diakomodasi ya saran Prof. tadi. Lalu ini Mas Lutfi ya. Anda tidak melakukan pemantauan terhadap kelompok mamalia kelompok hewan yang lain ya, selain burung? Kalau mungkin mamalia membutuhkan ini Pak,
alat yang kamera trap karena mamalia rata-rata aktifnya di nokturnal kayak mungkin kijang atau babi. Sebenarnya kalau saya melihat di sana itu ketika saya waktu itu pernah coba turun maksudnya lewat jalan itu karena saya dulu penelitiannya terenggiling ya Pak ya. Jadi kok sepertinya di sini berpotensi untuk mamalia, tapi pakai kamera trap dicoba gitu. Cuman kan penelitian saya kan tidak ke situ karena kamera trap juga membutuhkan biaya yang cukup banyak dan waktu yang relatif lama. Paling seminggu kan. Oh, Itu berbulan-bulan Pak kalau iya. kamera trap. Nggih. Jadi Yang per penting bulan aman, diambil. aman nggak Pak Jabron masa kamera trap di situ ya? Ya, kalau bisa cukup bagus sih Pak. Tak ketemu kewan. Nggih. Jadi Saya pasang itu saya sewa itu per hari 50.000. nggih, kalau dulu kan Prof tak beli sih ya Pak. Jadi bisa berbulan. Jadi waktu itu sebulan baru dipanen, habis itu sebulan lagi pengadaan gitu. Biar ini Pak. Sebenarnya biar apa? Biar data mamalianya kalau data mamalianya ada tuh bagus. Sebenarnya saya waktu awal kepikiran itu tapi kok kamera trap agak lama. Atau dulu karena kan Prof Eta itu loh Prof Mbak Eta UNES itu masa kamera trap di Gunung Wuran tuh itu bagus. menangkap macan tutul banyak. Bukan macan tutul Pak. Macan tutul nggak ada terenggiling Jawa yang di sana. Kemarin nunjukin ke saya kok ini loh di macan tutul. Macan tutul Pak. Iya. Udah ketemu. Ketemu dia nunjukkan gambarnya. Oh, waktu saya penelitian belum ketemu. Kalau di KDT mungkin terenggiling sama ini ya babi hutan celeng ya. Nggih. Kijang mungkin masih. Masih karena masih banyak. Kan ada buktinya Prof. Wah, gitu. Betul. Ini. Menarik Pak kalau ada kamera trap sebenarnya di situ Pak. Macan tutul. Oh. Oh. Itu Mas serius ada macan tutul Prof. Yang predator di sana apa gitu? Ular. Oh, ini dong. Nah, ini tadi untuk sebenarnya kan pengamatan nggak harus langsung lihat burungnya. Betul. Anda melihat apa namanya? Suara, suaranya. Itu ada software namanya Sinokanto. Jadi nanti Kanto itu bisa nyocokkan suara burung nanti direkam dengan software itu. Kalau nanti untuk saya juga ada beberapa teman supaya nanti diajak itu juga ahli burung. Ya. Makanya relevan bisa diajak gitu untuk penelitian. Karena untuk suara juga saya agak kurang peka itu suara burung apa. Jadi saya mengajak teman, mengajak tim. Sarang. Waduh, ngaji Pak. Ya memang mungkin ada. Terus ini alat 3.5 ya Mas. Alat dan bahan ini Anda pindah ke depan saja. Kan harusnya kan tepat waktu lokasi pilihan. Kemudian apa namanya alat bahan baru cara kerja. Ini dipindah ke depan. Lalu juga di dalam alat bahan ini harusnya dimasukkan panduan wawancara. Kan belum ada ini. Oke, terus ini untuk yang identifikasi burung jenis dan jenis burung dan vegetasi ini juga ya apa namanya referensinya apa itu harus burung kan pakainya maginan. Kalau vegetasi apa flora of Java atau apa yang Anda pakai. Selebihnya sudah tadi untuk
lebih menajamkan dan memperdalam. Jadi dari pertanyaan Anda ini kan, misalnya untuk pengelola KHDTK, ini pertanyaannya menurut saya masih perlu dielaborasi. Bisa menggali informasi lebih dalam. Koordinator teknik, koordinator pangan, kan apa lagi? Tani Sanggem. Dan ada akademisi yang wawancara ini. Misi belum Mbak nanti. Ya, Anda kan punya dosen, kalau di UNDIP memang nggak ada dosen kehutanan. Di UGM itu kan udah. Tentang bagaimana mengkaitkan sistem agroforestry dengan konservasi ini belum muncul di sini juga. Bagaimana sistem agroforestry ini memberikan dampak pada konservasi KHT yang ada di KHDTK. Yang poin utamanya kan di situ. Jadi Anda cari data burung, data vegetasi, nanti bagaimana menghubungkan dengan konservasi. Konservasi kan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya. Nah, betul. Itu bagaimana nanti? Ditambahi akademisi berarti Pak. Tambah akademisi. UGM kan deket toh, ambil iya. ke Jogja. Teman saya itu juga dari UGM. Hah? Teman saya nanti juga dari UGM. Apa? Bagus tuh Mas Sena Adibrata kalau nggak salah. Iya nanti. Sena Adibrata. Kenapa katanya di Agung Budiarjo gitu? Jadi kan nggak kenal ya. Itu ya Mas Lutfi ya. Yeah, baik, dari saya cukup. Berikutnya persilakan Pak Dr. Japron. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Sri Puryono, Pak Dr. Fuad, Bu Dr. Kasiati, dan tentu saja Mas Ud, Lutfi. Kita sampaikan selamat sudah bisa mewujudkan dan paparan mengenai judul proposal tesisnya yang akan dikerjakan. Tadi sudah diberikan masukan dan komen terhadap beberapa poin yang penting ya dari Prof. Pur terkait dengan Permen nomor 7 terkait dengan RPJP dan Master Plan dan juga analisa-analisa kelembagaannya. Nanti dicermati sedikit karena banyak juga penelitian yang kaitannya dengan kelembagaan yang dikerjakan oleh yang teman-teman non sosial. Jadi nanti sedikit aspek-aspek culture-nya itu biar ada warna. Jadi tidak selalu fisik dan terlebih secara biotik terus gitu. Nah, kemudian dari Bu Kasiati juga sudah mengirinci masalah teknisnya dari sampai analisisnya tadi, sampaikan juga mengenai status dari masing-masing burung atau hewan flora fauna yang didapatkan. Jadi secara umum ini nanti analisanya di awal itu untuk melihat komposisi vegetasi termasuk yang agro maupun yang forestry akan dikelompokkan. Kemudian nanti apakah nanti itu menjadi dasar untuk akan dalam hal pengkayaan, dalam hal pengelolaan KHDTK begitu, apakah harus tanaman buah, harus tanaman biji, tanaman sayur atau apa begitu kira-kira? Nanti dari tujuan pertama terus digunakan untuk apa? Untuk tujuan pertama itu digunakan untuk yang pertama menganalisis yaitu vegetasi di daerah situ untuk merekomendasikan ternyata di situ tanaman lokalnya tuh apa saja sebetulnya. Oke, existing. Terus yang existing itu nanti untuk apa? Nanti untuk untuk pengkayaan, lebih kaya di lokasi tersebut. Pengkayaan, artinya untuk menambah jumlah jenis yang ada di sana, tetapi tetap dalam nuansa-nuansa yang lestari ya. Betul. Soalnya saya juga agak khawatir nanti kalau agroforestry memang yang disukai itu buah. Ya. Tapi kalau nanti buah kehatinya yang menjadi dominan frugivora. Isinya kutilang, codot, bajing kan gitu ya. Sehingga itu kan harus diimbangi. Nah, diimbangi dengan tentunya predator. Otomatis nanti akan bersambung. Makanya ini salah satu triknya dulu, Bro. Migratory raptor ya itu harapannya kan nanti berkunjung lebih betah di KHDTK. Karena yang dicari kan memang mangsa-mangsa termasuk hewan-hewan ini. Jadi dengan frugivora pun nanti juga akan menjadi daya tarik untuk raptor migran. Jadi ini juga
harapannya juga memperkaya ke hati kita. Tapi yo terus jangan sampai nanti itu berkelanjutan, dalam arti raptornya nggak datang, tapi malah frugivore-nya banyak. codot dan kutilangnya berlebih-lebihan. Nah, itu nanti harus ada arahan-arahan untuk memilahkan tanaman-tanaman yang mendukung untuk jenis atau kelompok predator yang lain. Oh, okay. Jadi ciri khas yang umumnya disukai predator apa? Tanaman rekomendasi. Biasanya kalau untuk predator kan lebih suka kan berburu ya Pak ya. Ya. Jadi berdasarkan pohon-pohon yang disukai hewan yang diburu kan predator, misalnya swaring di atas, dia sebenarnya tidak terlalu Tanaman yang tinggi. tanaman yang tinggi, betul. Itu untuk bertengger biasanya. Bertengger untuk surveillance atau untuk pengamatannya. Okay. Nah, tapi harapannya tanaman itu tidak sekedar tinggi, tapi juga produksi. Ya, makanya nanti dimilihnya harus lebih dari satu aspek untuk merekomen jenis tanaman yang sesuai, gitu ya. Jadi kan banyak jenis-jenis, tidak harus buah, kadang-kadang juga biji, mungkin jenis bahkan randu pun juga produksi non kayu kan, jadi itu juga cepat tinggi dan sebagainya, termasuk recommended, meskipun kita ya sudah nanam, tapi kan itu pembenaran penguatan dalam kita memilih jenis. Nah, kemudian juga yang terkait dengan jenis-jenis tanaman yang lain, itu nanti tetap mempertimbangkan aspek-aspek agro secara fungsi ekologi, tapi juga agro secara fungsi ekonomi. Nah, ini belum kelihatan ini di sini, warna-warna ekonominya belum kelihatan. Jadi nanti harus dikeluarkan. Untuk agronomi, ya, agroforestry itu wilayah kerjanya ikut kedinasan atau ikut kementerian yang mana, Mas? Kalau yang saya baca itu ikutnya malah di KLHK yang tahun 2000 nomor 9 tahun 2021. Jadi sebenarnya agroforestry itu kan irisan antara kehutanan sama pertanian. Jadi itu masih di ini. Tapi di peraturan KLHK nomor 9 tahun 2021 itu masuknya agroforestry itu ke kehutanan sosial. Kehutanan sosial. Tapi meski tidak disebut secara ini sih Pak, tidak disebut secara agroforestry di KLHK gitu, tapi kehutanannya apa? Ya betul, kehutanan sosial. Sekarang masuknya di kehutanan. Ya, sekarang masuknya kehutanan. Ya, di kehutanan sosial. Jadi memang masuknya di sana, tapi dalam pelaksanaannya banyak aspek-aspek pertanian. Nah, itu yang nanti akan ada gesekan yang signifikan, karena yang satu akan mengeksplor untuk produksi pangan, yang satu menjaga untuk membatasi untuk mengeksplorasi. Ini yang nanti harus diselaraskan. Untuk struktur vegetasi agroforestry itu ada nggak nanti kira-kira? Apanya, Pak? Secara pengelompokan, kan pengelompokan itu ada pengelompokan taksonomi, ada familia dan sebagainya, ada pengelompokan ekologi, pohon, anak pohon, redu, semak. Nah, ini pengelompokan ekologi agroforestry ada nggak secara khusus? Di sini struktur vegetasi agroforestry itu yang mana yang dimaksud? Jadi ini secara urutan sudah betul ada permasalahan, kemudian ada kesenjangan. Kesenjangannya masih didominasi kesenjangan ekologi, kesenjangan lingkungan. Belum melihat kesenjangan ekonomi. Agroforestry itu lebih mendukung ke aspek ekonomi sebenarnya kan. Apalagi masyarakat di sana juga penghasilannya masih minim. Di dokumen inventarisasi kita sudah menyebut secara eksplisit bahwa ekonomi masyarakat setempat masih rendah. Jadi memang harus disupport dengan praktek agro
agroforestry agar kita mendapatkan. Jadi nanti dicermati ya ini struktur vegetasi agroforestry ini kelompokan khusus agroforestry atau secara ekologi atau secara taksonomi, secara biologi. Kemudian untuk data penelitian sosial tadi ditambah kelembagaan ya Mas dari Prof. Sripur tadi sudah. Kemudian dari sisi sedikit menyinggung juga aspek ekonomi. Jadi nanti untuk dibatasi ada batasan penelitian. Mengapa memilih avifauna sebagai indikator kinerja dari agroforestry? Kok tidak amfibi yang banyak di sana atau reptil yang banyak di ular-ularnya lebih kompleks di sana? Kenapa memilih avifauna? Karena ini Pak, jadi yang berdasarkan tabel master plan itu yang data tahun 2022 itu memang paling banyak di sana avifauna. Terus avifauna juga sangat tergantung pada kerapatan vegetasi. Jadi kalau misalkan vegetasinya renggang atau tidak rapat untuk Rapat vegetasi itu isinya cuma apa itu pinus saja, memang mendukung. enggak, soalnya itu kan yang tanaman semua sama itu homogen. Nah, kalau homogen kan rapat. Nggak rapat tapi tidak berfungsi, misalnya ekologi. Dasar lingkungannya tidak maksimal untuk mendukung. Jadi yang lebih tepat itu masalah diversitas atau kekayaan jenis dari fauna atau floranya. Jadi terminologi dasarnya nanti dikuatkan ya, masih kelepasan pernyataan yang kurang pas antara terminologi cemplong dan sebagainya itu kan tadi kelepasan ya cemplong. Itu kalau di istilah baku biasanya peta atau patch. Oh ya. Patch itu bahasa dasarnya apa Bro? Kalau di kehutanan Bro? Apa? Patchi. Complong itu loh Bro. Grumbul. Iya. Ada di baku. Itu dari Mas Murti mengatakan di ya mungkin dari itu Bro, peruntukan lahan Bro mungkin datanya karena di sana ada sawahnya, ada tegalan itu ya. Itu nanti diselaraskan ya. Gundulnya itu ya karena memang jenis tanamannya tanaman musiman, jadi pernyataan gundulnya nanti dicermati gitu. Nah, kalau misalnya yang gundul itu kan bukan gundul sih Pak, tapi lebih ke mungkin udah ditanam cuman belum terlihat, belum besar. Kayak contoh yang di mana riset edukasi yang bagian mil itu kan juga ada masih ada yang beberapa lokasi yang didominasi oleh semak. Jadi untuk pohon-pohonnya masih sedikit. Terus yang di belakang kantor itu juga saya melihat pohonnya juga masih sedikit. Yang di belakang kantor yang agak turun ke bawah itu juga itu makanya saya bilang untuk tutupan vegetasinya belum optimal atau belum rapat sih. Itu termasuk istilah ya. Tutupan kanopi itu ada yang rapat, ada yang sarang, ada yang sedang. Itu ya sedang. Jangan gundul. Oke. Ya. Kalau isinya memang tanaman perdu semak ya masih kerapatannya jarang. Okay. Jadi sekali lagi terima kasih ke Bapak dan Ibu pembimbing penguji yang tadi sudah menyampaikan banyak masukan, jadi nanti akan kita selaraskan. Tapi secara umum dari rangkaian yang akan dikerjakan permasalahannya tadi sudah on the track, jadi pada rel yang bisa dikerjakan sehingga nanti perlu hanya pembatasan saja. Kenapa hanya fokus pada avifauna, kenapa memilihnya itu pada stakeholder tertentu dan sebagainya. Ya, saya kira demikian Pak Fuad, Prof. dan Bu Kasyati, kita kembalikan lagi. Baik, terima kasih Pak Jafron selaku pembimbing 1 yang sudah memberikan review dan juga masukan ya.
Kita masih sedikit. Pak Prof ada tambahan, Prof? Masih ada tambahan? Boleh. Hati-hati. Oke, Sampun ditambahkan dan cekap sudah Pak, terima. sampun cekap baik. Pak Fuad. Belum. Hampir. Jadi kita masuk sesi ketiga yaitu untuk penetapan. Untuk itu kami akan melakukan diskusi dulu tim penguji, kemudian silakan saudara Lutfi untuk meninggalkan. Oh, siapa? sebentar ini. Baik saudara Lutfi, sidang kami buka kembali. Kami akan membacakan berita acara. Berita acara ujian proposal tesis pada hari ini bertempat di Prodi Magister Ilmu Lingkungan telah diselenggarakan seminar proposal tesis nama Muhammad Lutfi Mas'ud NIM 300013441007 judul analisis sistem agroforestry di KRTK Wanadipa Semarang dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati. Dengan hasil penilaian usulan telah diterima dengan cukup baik, namun masih perlu disempurnakan dan dilengkapi dengan instrumen sebelum dapat dipergunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pengumpulan data di lapangan dan tidak perlu perbaikan seminar. Selamat ya. Yang menyatakan 1. Dr. Kasyati SSC MSI, 2. Profesor Dr. Ejo Sipuryono MP, 3. Dr. Fuad Muhammad SMSI, dan 4. Dr. Zafrun Wasik Hidayat MSc. Selamat Mas Lutfi. Iya Pak, terima kasih. Yang saya pesankan tolong buat timeline untuk TOEFL dan paper. Oh, siap. Ya. Nanti penguji ini beliau berdua ini dimasukkan sebagai koautor ya. Iya Pak, siap. Jadi nanti bisa diklaim KDTK kalau ini publikasi ini ada. Kan promotornya Pak Zafran, Ya. Kotor dan Pak Wakil Kepala. Langsung. Tinggal untuk Siapa saya Pak? 2023 semester 3. 2024? Iya, 2024. Semester 3 ini. Semester 3. dia kena yang Mau ke ada empat. nilai tengah. Ya, Apa? ada nilai. Ya, Oh iya. Oh iya. Saya. ya, Jadi dia kan mau di nilai A harus di atas 8. ya. Makanya saya nilainya tidak dinilai antara. A itu bukan minimal 85 kan? Ya betul. Terus 81, 85. B. Ujian proposal kami tutup. Terima kasih pada Prof. Sri Puryono, Dr. Zafron, dan Dr. Kasyati yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu dan memberikan kontribusi yang konstruktif untuk perbaikan proposal. Kami tutup, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Pak. kasih. Catatan-catatannya